Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, aku akan menjelaskan kepada kalian salah satu aliran di dunia yakni Syiah. Syiah adalah suatu aliran yang membelok dari akidah yang diinginkan Allah dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Namun mereka bertopeng memuja-muja Nabi Muhammad SAW dan membunuh salah satu dari keluarga Nabi Muhammad, yakni membunuh uh, keluarga Nabi Muhammad, yakni cucu-cucunya, hingga yang tinggal hanyalah Husain atau Hasan yang tidak jelas di mana ia sekarang hidup atau dikuburkan. Maka Syiah merupakan suatu aliran dalam Islam yang jelas menyesatkan orang lain, dan apabila telah menyesatkan orang lain maka itu berarti sesat. Berarti aliran ini adalah aliran yang sesat, dan hingga saat ini tidak diketahui siapa orangnya. Namun yang aku ketahui adalah yang beraliran sesat adalah dua. Namun ada orang yang lain yang aliran-aliran lain yang sesat juga. Namun yang sangat berpengaruh alirannya untuk menyesatkan orang lain adalah yang di Irak atau Yaman dan yang di India. Mengapa aku mengatakan demikian? Karena kalau yang di Irak, karena mereka berdua sama-sama tidak ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka hanya lebih mengutamakan kepentingannya untuk membesarkan namanya pada zaman-zaman sekarang ini, demi mendapat gelar atau cemburu pada keluarga Nabi Muhammad dan ingin Nabi dari sukunya, maka ia membunuh keturunan Nabi Muhammad. Allah tidak akan sia-sia. Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena itu dari dahulu orang-orang ini dilaknat oleh Allah, dan bukti laknatnya walaupun mereka bersalawat sudah ada dalam hadisnya. Aku ingat hadisnya, cuman aku nggak hafal hadisnya. Isi hadisnya adalah, wahai Muhammad, kata Allah di akhirat kelak, janganlah engkau berikan syafaat kepada orang yang di sana. Mengapa ya Allah? Ia memang mengeluh-elukanmu, tetapi bukan dirimu lah yang ia cari. Berarti apabila ia tidak mencari Nabi Muhammad sebagai sebenarnya, untuk apa ia bersalawat? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka lebih bersalawat kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi Muhammad, sedangkan keturunan mereka yang paling tua adalah orang yang telah membunuh keluarga Nabi Muhammad, yang telah menyiksa keluarga Nabi Muhammad. Namun bagaimana yang dengan India? Yang di India dia jadikan sebagai kiblat, sedangkan kiblat yang sebenarnya adalah di Mekah. Apabila tujuannya ke India adalah untuk mempererat silaturahmi, tentu baik. Tapi apabila tujuannya adalah untuk menjadi berkhalifah atau berjalan-jalan untuk bersilaturahmi, sedangkan yang di sana saja tidak menginginkannya, karena ketahuilah sendiri. Cobalah kamu pergi ke umroh, kebanyakan orang-orang India atau Pakistan apa segala macam, aku telah melihatnya sendiri. Mereka makan itu diberikan oleh saudara mereka yang tinggal di sana. Jadi mereka itu miskin semua, dan orang kita datang ke sana dengan berhura-hura dan meminta makan apa segala macam kepada mereka, dan mereka membuat bid'ah, dan bisa saja siapa yang memulainya. Yang memulainya adalah kita sendiri, tapi tak masuk diri kami,
Tapi yang aku maksud adalah yang memulainya adalah kita sendiri. Kenapa aku maksud dengan kita sendiri? Sedangkan kenapa? Kenapa pada faktanya yang membuat itu adalah orang dari India sendiri. Cuman lama kelamaan tentu mereka malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tujuan yang baik adalah mereka mensatukan umat Islam sedunia. Namun tujuan yang jahatnya, amal ibadah kita menjadi bid'ah dan orang yang melakukan bid'ah tidak diterima oleh Allah di sisinya amal ibadahnya. Meski yang satu itu ataupun yang lain. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai yang murni. Karena itulah mengapa orang mendengungkan yang munafik-munafik. Kebanyakan yang orang-orang yang bergaul di luar sana yang tidak mau ke agama katanya munafik apa segala macam. Kalian telah tertipu. Itu adalah si'ah dalam diri kalian. Namun itu bukanlah si'ah yang akan membuat diri kalian seperti si'ah yang sebenarnya. Si'ah yang sebenarnya telah aku kasih tahu tadi. Contoh yang dilakukan orang si'ah adalah mereka menikah, bisa saja 2 suami 1 istri dan mereka bersetubuh, ataupun 3 orang suami 3 orang laki-laki 1 orang wanita, maka itu adalah perbuatan si'ah. Maka jangan sekali kalian melakukan atau hal tersebut. Terngiang-ngiang hal tersebut dalam otak kalian, itu adalah bisikan sihir dari iblis. Namun apabila kalian benar-benar untuk melakukannya, maka kalian akan disebut si'ah dan Allah tidak akan mengampuni kalian. Jadi agar kalian diampuni Allah, maka janganlah pernah kalian menyentuh perbuatan-perbuatan Syiah. Yang dikelabui Syiah adalah pertama bersalawat kepada Nabi, yang kedua meminta doa kepada Nabi, yang ketiga memperbanyak amalan-amalan yang lain dengan bunyi-bunyi salawat yang aneh-aneh yang artinya adalah Nabilah yang sebagai Allah. Yang keempat atau yang ketiga adalah mereka melakukan seks secara bebas, namun seks secara bebasnya lebih terselubung dan lebih terstruktur seperti yang kukatakan tadi sebelumnya, yakninya satu laki-laki menikah dengan wanita itu, 2 wanita itu wajar, dan tapi kalau satu 2 wanita dengan 2 laki-laki itu adalah syiah. Dan ataupun laki-laki yang tidak syiah secara di luarnya, namun secara hati dan perbuatan dan pikirannya adalah syiah, dan ia menggauli wanita secara langsung dengan mengajak teman-temannya dan menggauli wanita, maka ia itu dikatakan dengan syiah atau menggauli laki dengan syiah. Oleh wanita itu dikatakan syiah. Jadi yang di India bagaimana? Yang di India kelemahannya adalah adalah suaminya yang menyucinya semua. Mengapa demikian? Karena mereka sangat iba kepada istrinya. Istrinya telah hamil dan kesusahan untuk mendapatkan tempat untuk melahirkan, karena di India kita ketahui kemiskinannya lebih daripada yang di Indonesia. Mereka itu fakir kebanyakan yang Islamnya, dan orang yang atasnya atau kalangan atasnya orang Islamnya adalah merantau ke Amerika, ke Inggris, ke apa, sehingga itu menjadi Sunni ala nama alirannya. Itulah orang-orang yang sukses yang menama seperti yang memualafkan orang banyak dahulu. Aku lupa namanya, aku orangnya pelupa. Jadi ketahuilah, jangan sampai amal ibadahmu atau dirimu tidak diterima Allah. Jangan engkau sia-siakan dirimu, dan ingat, awal-awalnya mereka adalah orang yang miskin. Kalau Syiah itu orang yang miskin karena ditolak di Arab. Tidak ada tanahnya mungkin subur, tapi mereka miskin karena banyaknya mereka. Dan yang paling banyak mereka adalah orang-orang laki-laki, karena orang wanita kadang-kadang mereka kuburkan, tetap saja mereka kuburkan.
dan mereka mendapatkan uang setelah menyatu dengan Dajjal, dan setelah ia berdiri di samping MUI ke kantornya, maka ia perlahan-lahan uang yang dibagikan kepada masyarakat, lama-lama jika Allah berkehendak maka itu uang itu tidak berubah menjadi kertas kan, maka uang itu tetap menjadi uang kertas seperti biasa. Maka janganlah engkau untuk berusaha menjadi seorang Syiah dengan perlindungan yang telah diberikan Allah kepada orang-orang yang lupa ataupun yang tidak bersalah sama sekali. Maka uang yang dikasih Dajjal itu ia tukarkan dengan mereka berjajan dan sampai terganggu, terlindungi, dan mereka juga menjadi apa, dan gelar mereka adalah Habib ataupun yang lain-lain. Kalau gelar oleh kita adalah Ustadz, karena mereka kalau entah tradisi, katanya Habib itu adalah keturunan dari Husain. Namun yang jelas, setahu aku, jika kalian mengikutiku atau ingin ke jalan yang lurus, searchlah di Google mengapa Syiah tidak terupdate di mana asalnya yang paling benar. Aku telah mencoba mencari tahu tapi tidak juga ketemu, tapi yang ku ketahui adalah Yamatrap. Setelah itu ketahuilah, Syiah itu wanitalah yang pelakunya, dan laki-laki lah yang jadi korbannya karena mengikuti nafsu dari wanita, keinginan wanita tersebut, dan laki-laki lah yang penyebarnya karena laki-laki tersebut berkeinginan untuk tersebar kemana-mana, sedangkan wanita tetap ia inginkan untuk tetap di dalam rumah. Jadi mereka bertindak seperti orang yang solihin atau soleh, tetapi sebenarnya mereka berkeinginan untuk mengubah akidah kita dan kodrat kita yang seharusnya masuk surga masuk ke dalam neraka. Ingatlah, Syiah tidak masuk surga, mereka akan terkatung-katung di padang mahsyar, dan di padang mahsyar mereka akan membusuk sendiri atau apa yang terjadi kepada mereka. Pokoknya mereka tidak dapat makanan, tidak dapat apa segala macam. Mereka menunggu di tepi neraka, di tepi jurang neraka. Sedangkan kita yang ahli Ahlussunnah berada, atau Ahmadiyah berada di surga, karena itulah jalan yang benar dari Allah. Dan mereka terus menggadang-gadangkannya dan membela-belanya karena mereka merasa benar akan hal itu. Namun apa yang terjadi, biarlah kita berusaha untuk menjadikan diri kita berada di yang benar. Kalaupun engkau nggak berani untuk mengatakannya, setidaknya engkau jangan tergoda dan jangan mau melakukannya. Lari dari tempat itu wahai orang-orang yang terjerumus, hampir terkekang atau terjerumus, dan pergilah dari sana secara lembut. Dan engkau memang udah saatnya manusia berperang, tetapi ingat, kita tidak berperang dengan umat Nasrani, kita hanya berperang dengan umat Yahudi. Lihatlah, dan umat yang mengikuti Dajjal. Umat yang mengikuti Dajjal sangat banyak, bisa dari Islam, bisa dari Syiah dan Ahmadiyah, ataupun orang Kristen sendiri. Jadi orang yang itulah yang akan dibunuh, dan itu ada di semua negara. Dan puncaknya ada di Yaman, nanti digiring oleh api besar. Api besar ini bisa berarti kobaran api dari orang-orang, ataupun orang-orang membawa api untuk sebagai melawan yang namanya api yang ada pada yang sebenarnya dari Allah, dan api yang diadakan oleh Dajjal. Mungkin orang-orang pengen banyaklah yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hargai aku sekali lagi dan berikan uang padaku. Jika orang benar pun, kalau jika uang benar dan akan ku terima, dan jika uang tak benar akan ku panggang. Mudah-mudahan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.